Ini adalah drone FPV. Kemudian, ini adalah hulu ledak anti-tank. Dan yang ini, kanister berisi gulungan kabel serat optik sepanjang 10 km. Ketika ketiganya digabungkan, menjadi drone penghancur yang kebal terhadap serangan jamming. Drone dengan pengendali menggunakan fiber optik kini menjadi semakin populer karena drone ini tidak bisa di-jamming dengan menggunakan jammer berbasis gelombang elektromagnetik. Seperti kita tahu, drone telah menjadi game changer dalam pertempuran modern. Modifikasi drone komersil merupakan solusi yang mudah dan murah untuk menghancurkan aset-aset musuh seperti kendaraan tempur, artileri, sistem radar, hingga pasukan infanteri. Menghadapi hal ini, kendaraan tempur di Balagan Ukraina mulai dilengkapi dengan jammer elektronik, semisal RP-377VM1 dan Volnores. Jammer ini mampu mengacukan sinyal drone yang mendekat. Drone umumnya dikendalikan dengan menggunakan gelombang radio yang dipancarkan pengendali. Sinyal gelombang radio inilah yang dikacaukan oleh jammer. Jammer bekerja dengan memancarkan gelombang radio dengan intensitas tinggi melebihi sinyal dari pengendali. Ini menimbulkan interferensi yang mengganggu atau bahkan memutus kendali terhadap drone tersebut. Operator drone kehilangan kontrol atas drone yang diterbangkannya. Luasnya penggunaan jammer oleh kedua belah pihak nyatanya tidak mengakhiri era drone FPV. Pengguna drone FPV beradaptasi dengan merubah media pengendali. Drone tidak lagi dikendalikan melalui pancaran gelombang radio, melainkan langsung menggunakan kabel. Kabel yang digunakan adalah kabel serat optik atau fiber optik. Kabel ini dipilih karena berukuran kecil, ringan, dan memiliki bandwidth yang besar. Serat optik adalah media transmisi data yang mentransmisikan data menggunakan media cahaya melalui kabel plastik yang sangat kecil. Di dalam kabel serat optik terdapat dua bagian utama. Bagian tengah disebut sebagai core, dan bagian luar disebut sebagai cladding. Bagian core terbuat dari serat kaca atau silika, kadang didoping dengan unsur germanium. Sedangkan cladding terbuat dari plastik transparan dengan indeks bias lebih rendah dari bagian inti. Cahaya berupa laser dipantul-pantulkan oleh cladding sehingga mengikuti arah kabel tersebut. Dengan menggunakan media cahaya, kecepatan transfer data jauh lebih tinggi dibandingkan gelombang radio maupun melalui kawat logam. Kemudian, fiber optik yang terbuat dari serat kaca atau plastik tentunya jauh lebih ringan dibandingkan kawat yang terbuat dari logam, misalnya tembaga. Kabel fiber optik juga bisa dibuat sangat tipis setipis rambut. Diameter fiber optik untuk drone ada yang setipis 0,27 mm. Ada pula yang lebih tebal, yakni 0,40 mm. Tentu, semakin tebal akan semakin kuat, tapi semakin berat. Kabel optik untuk drone ini tidak perlu dilengkapi dengan coating, jaket, dan kawat penguat. Ini karena kabel tersebut sekali pakai. Ini adalah sisa-sisa kabel drone serat optik di Ukraina. Meskipun sangat tipis, kabel ini mampu menahan tegangan gaya tarik hingga 4-5 kg. Jadi, tidak akan putus jika hanya tersangkut misalnya dahan pepohonan. Dengan menggunakan fiber optik, ada beberapa keuntungan. Yang pertama adalah bandwidth yang besar. Kecepatan transfer data dari fiber optik jauh melebihi kecepatan data melalui gelombang radio. Drone yang digunakan dalam pertempuran umumnya adalah jenis FPV atau first person view. Operator mengendalikan drone berdasarkan penglihatan kamera pada drone. Gambar dari kamera drone ini ditampilkan pada monitor maupun FPV goggles. Dengan menggunakan fiber optik memungkinkan transfer citra video dengan resolusi lebih besar dan kualitas lebih jernih. Operator bisa melihat gambar dari kamera drone dengan kualitas HD. Tidak lagi burik seperti video 3GP tahun 2010 jika menggunakan transmisi radio. Kelebihan berikutnya adalah anti-jamming.
Sistem kendali menggunakan fiber optik ini tidak bisa dijamming dengan jammer elektromagnetik. Sistem ini juga tidak terpengaruh interferensi dari sinyal radio maupun medan listrik. Juga tidak terpengaruh cuaca. Kelebihan ketiga, antara drone dengan operator tidak harus dalam line of sight atau garis pandang. Antara keduanya bisa saja terhalang bukit maupun bangunan-bangunan tinggi, tidak ada masalah. Pada drone dengan kendali via gelombang radio, penghalang ini bisa membuat drone kehilangan sinyal. Kelebihan ini juga memungkinkan drone diterbangkan dengan ketinggian rendah untuk menghindari deteksi awal dari musuh. Drone bisa menyelinap melalui pepohonan atau di sela-sela bangunan. Operator juga bisa mengoperasikan drone dari bunker perlindungan di bawah tanah. Yang penting, antara operator dengan drone yang terbang masih tersambung kabel. Tidak akan ada permasalahan sinyal terhalang. Namun demikian, tentu ada juga kekurangan ketika menggunakan fiber optik. Yang pertama, terjadi pengurangan daya angkut dari drone. Ini karena drone tersebut harus membawa gulungan fiber optik. Akibatnya, jika membawa hulu ledak, bobot hulu ledak yang bisa dibawa menjadi berkurang. Dengan tambahan beban ini, juga berakibat turunnya durasi terbang dari drone, karena beban yang dibawa semakin berat. Gulungan fiber optik dibawa dalam kanister berbentuk seperti botol. Bobotnya beragam tergantung panjang kabel yang dibawa. Semakin panjang, tentu semakin berat. Ada beberapa pilihan kanister fiber optik ini, misalnya yang panjang 3 km, 5 km, 10 km, hingga 20 km atau lebih. Untuk kapasitas panjang 10 km, bobotnya sekitar 1,27 kg, sedangkan yang panjangnya 30 km berbobot 2,5 kg. Kelemahan kedua adalah jarak. Jarak operasionalnya dibatasi oleh panjang kabel fiber optik yang dibawa. Jika ingin menambah jarak jangkau, harus menggunakan gulungan kabel yang lebih panjang, yang tentunya lebih berat. Bobot tambahan sedikit banyak akan mengurangi durasi baterai. Kelemahan ketiga adalah terkait manuver. Dengan terbang sambil mengulur kabel tipis, drone tidak bisa bermanuver dengan leluasa. Misalnya, membuat belokan tajam atau berbalik arah secara tiba-tiba. Ini bisa mengakibatkan kabel optik yang tipis tersangkut baling-baling dan putus. Kelemahan selanjutnya adalah ada risiko kabel ini putus oleh pengaruh luar. Misalnya, drone melewati bekas pertempuran di mana ada api atau bara api. Kabel tipis yang terkena api ini bisa terbakar dan putus. Akibatnya, operator kehilangan kendali atas drone yang dipilotinya. Yang terakhir adalah terkait biaya. Gulungan fiber optik ini bersifat sekali pakai, apalagi dalam pertempuran. Jadi, setiap menerbangkan drone harus mengorbankan satu gulungan kabel. Harga kanister ini berkisar mulai 2 juta rupiah untuk yang panjangnya 10 km. Jika drone tidak jadi menyerang atau tidak menemukan target, drone bisa saja pulang kembali, tetapi kabelnya tidak bisa digunakan lagi. Kecuali operator mau berjalan memungut lagi kabel 10 km dan menggulungnya secara manual. Dalam pertempuran, itu namanya cari mati. Kedepan, drone dengan media kendali serat optik masih sangat terbuka untuk pengembangan lebih lanjut. Dengan kecepatan transfer data yang besar, memungkinkan kendali drone ini dikombinasikan dengan teknologi AI atau kecerdasan buatan. Teknologi AI akan sangat membantu dalam proses pengenalan target, otomatisasi rute penerbangan, hingga penyerangan presisi tinggi. Itulah drone FPV dengan kendali fiber optik. Sampai jumpa.